Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Aku baru melahirkan. Ibu mertua memberiku makanan dingin dan aku buang ke tempat sampah. Saat aku ke dapur, aku menangis. Aku dan suamiku adalah teman saat kuliah. Dia adalah pemain utama tim basket sekolah. Aku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Saat itu banyak gadis yang mengejar suamiku. Tapi dengan usahaku yang tak henti-hentinya, dia akhirnya memilihku. Setelah kami menjadi pasangan, suamiku memperlakukan aku dengan sangat baik. Dia adalah anak laki-laki yang dingin di luar dan panas di dalam. Dia terlihat dingin di permukaan, tetapi dia sangat pandai menjaga orang. Hubungan kami telah selalu baik. Banyak orang tidak optimis dengan hubungan kami. Tetapi saya ingin membuktikan bahwa kami bisa menjadi pasangan sampai tua. Suamiku dari pedesaan dan memiliki seorang adik perempuan yang masih duduk di bangku SMU. Orang tuanya bertani dan mengandalkan dari hasil pertaniannya untuk menyekolahkan suamiku ke universitas. Suamiku sangat bijaksana dan berbakti, dan dia adalah salah satu dari 3 siswa terbaik dalam studinya setiap tahun. Aku lahir dan besar di kota. Orang tuaku adalah eksekutif di perusahaan. Mereka sangat mencintaiku sejak aku masih kecil, dan aku tidak pernah kekurangan materi sejak masih kecil. Ayahku sangat menyukai suamiku dan memujinya. Tetapi ibuku sangat prihatin dengan latar belakang keluarganya yang miskin. Ayah mengatakan, asalkan dia dapat diandalkan, rajin dan bertanggung jawab, kondisi keluarga tidak penting. Rumah suamiku terbuat dari batu bata tanpa diplester, dan perabotannya sangat sederhana. Ibu mertuaku sangat sederhana dan bersemangat. Ayah sangat perhatian pada suaminya dan memberi saya 1 set 3 rumah sebagai mahar ketika kami menikah. Ibu mertua memberiku 50.000 yuan sebagai hadiah pertunangan. Meskipun uangnya tidak banyak, ayahku sangat puas. Setelah kami menikah, kami tinggal di rumah baru hampir sepanjang waktu. Rumah itu tidak jauh dari rumah ibu mertuaku. Sebenarnya saya tidak terlalu suka dengan ibu mertua. Ibu mertuaku terlihat kurang menjaga kebersihan. Dia tidak mencuci tangan ketika makan, jarang mencuci pakaian, dan sering tidak menyikat gigi. Ibu mertuaku sering datang ke rumahku dan setiap kali datang dia membawa daging ayam, telur, dan beberapa makanan khas lokal. Saya tidak suka makan ini dan banyak yang membusuk di rumah. Setiap kali ibu mertua datang, dia pada dasarnya hanya meletakkan barang-barangnya dan pergi. Aku memintanya untuk tinggal untuk makan malam. Namun dia selalu bergegas kembali untuk memasak untuk ayah mertua. Suamiku mengerti pikiranku dan sering membujuk aku untuk baik pada ibu mertuaku. Dia juga mengatakan bahwa aku bukan hanya seorang istri, tetapi juga menantu perempuan. Di bulan kelima kehamilan, ibuku datang ke rumah untuk merawatku. Setelah ibuku datang, ibu mertua lebih jarang datang. Kemudian aku melahirkan seorang putra. Seluruhnya keluarga sangat bahagia. Setelah sebulan ibuku kembali ke rumah. Pada awalnya aku ingin memperkerjakan pengasuh untuk mengurusku. Tetapi suamiku menyarankan agar ibu mertua yang mengurusku. Ibu mertua sangat senang melihat cucunya. Tetapi aku menyuruhnya untuk tidak terlalu dekat dengan anakku. Ibu mertua sangat kotor, jadi aku khawatir dengan putraku.
Aku biasanya yang memberi makan anakku, dan dia hanya bertanggung jawab untuk cucian dan memasak. Dia memasak makanan di siang hari, tetapi aku kehilangan nafsu makan setelah 2 suap. Kemudian pada malam hari ibu mertua mengeluarkan makanan dingin dan memberikannya kepadaku. Ketika aku melihat makanan itu, aku merasa sudah tidak enak lagi dan membuangnya ke tempat sampah. Aku berkata pada ibu mertua, "Saya baru melahirkan dan butuh makanan bergizi. Mengapa ibu malah memberi makanan yang sudah dingin?" Lalu aku berbalik dan memasuki ruangan. Beberapa menit kemudian aku mendengar suara-suara di dapur. Aku memutuskan untuk memeriksanya. Di dapur ruangan gelap. Aku menyalakan lampu dan melihat ibu mertuaku sedang memotong sayuran. Ketika dia melihat aku masuk, dia berkata dengan sedih, "Ibu makan sisa makanan dingin di pedesaan selama setengah hidup ibu. Dan ibu sudah terbiasa. Ibu tidak tahu bahwa kamu tidak suka. Ibu akan membuat makanan segar untukmu setiap kali makan di masa depan. Jadi maafkan ibu." Ketika aku mendengar ibu mertua mengatakan ini, aku merasa sangat tidak nyaman. Aku dilahirkan dalam kondisi baik dan aku tidak khawatir tentang makanan dan pakaian sejak saya masih kecil. Aku tidak pernah mengalami kesulitan seperti ibu mertua. Kata-kata ibu mertua telah menyadarkanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.